Terus kanjeng Nabi Muhammad juga minal masjidil haram ilal masjidil. Kenapa turun di Masjidil Aqsa? Ayatnya alladzi barokna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Berarti kanjeng Nabi Muhammad turun di tempat yang barokah, ngalap barokah. Jangan disama-samakan. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad juga mampir di Bukit Tursina. Apa Bukit Tursina? Kok turun di situ? Itu bukit, bukan masjid, bukan tajuk. Turun di bukit, kata mereka Jibril, "Shalli ya Muhammad raka'ataini." Salat 2 rakaat di sini. Kok salat di bukit? Lihat ayatnya. Falamma ataha nudiya min syatil wadil aymani fil buqatil mubarakati ila syairati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Karena bukit itu walaupun gunung tapi al mubarakah. Fil buqatil mubarakah, lembah itu diberkahi. Berarti kanjeng Nabi Muhammad ngalap berkah dengan gunung. Tempat turunnya kitab Taurat itu ngandung barokah. Kalau kanjeng Nabi Muhammad ngalap barokah dengan tempat turunnya kitab Taurat, apa salahnya umat Islam ngalap barokah dengan bukit gunung Gua Hira tempat turunnya Quran? Tapi anehnya ada fatwa yang mengharamkan ngalap barokah dengan tempat turunnya Al-Quran. Teka arti jaiwa. Tunggu hese-hese kali. Kanjeng Nabi Muhammad juga turun di mana? Di Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Tempat lahirnya kanjeng Nabi Isa. Maulidnya kanjeng Nabi Isa. Salat 2 rakaat. Kenapa di situ? Karena Nabi Isa dikatakan Al-Quran, "Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani warakana ilma kuntu usalli salata zakati wa kuntu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Karena tempat Nabi Isa itu waja'alani mubarakan ainama kuntu, dimanapun aku berada akan dibarokahi. Berarti tempat lahir kanjeng Nabi Isa ngandung barokah. Kanjeng Nabi Muhammad ngalap barokah, sholat 2 rakaat di situ. Mana yang lebih barokah? Lahir Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Yang lebih barokah itu tempat lahirnya kanjeng Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Makanya umat Islam itu kalau naik haji biasanya ngalap barokah dengan maulid Nabi di Mekah Al-Mukarramah, tapi datang aliran yang baru haram ngalap barokah, dibantai geratakan dengan tanah. Sekarang menjadi perpustakaan yang kita tidak sembarangan bisa masuk. Kumaha ieu teh? Tidak bisa kita ngalap barokah lagi. Hamba yang dimuliakan, di bumi pun ada tempat-tempat yang barokah. Tempat mana? Tempat orang soleh. Tempat orang soleh, ulama, para wali itu barokah. Hayyan wa mayyitan, hidup maupun matinya. Contohnya Nabi Zakaria. Ketika Zakaria berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, di mana berdoanya? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah di tempatnya Maryam, Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya. Kenapa Maryam? Karena tempatnya Maryam, walaupun asrama pondok pesantren sering kedatangan malaikat bawa sembako di situ. Ada COD. Zakaria sendiri kaget begitu datang ke situ. Maryam, anda lagi ada. Ini dahareun di mana ya Maryam? Boga kamu bos ya. Apa COD bayar? Huwa min indillah. Ini makanan khusus ditransfer dari Allah. Berarti tempatnya Nabi Siti Maryam itu tempat transitnya malaikat-malaikat Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Disitulah Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya, karena tempat itu sering dikunjungi malah tidak dekat. Ketika petir menyambar, petir itu dikawal oleh malaikat. Nyambar batu, berarti batunya kena malaikat. Lihat dulu. Tahu Samiri? Samiri itu bisa membuat patung anak sapi hidup. Kenapa? Katanya, aku melihat apa yang kamu tidak lihat. Basurtu bima lam tatsubi, faqabattu qabdatan min athar rasul, fanabatuha faqadalika sawati nafsi. Samiri tahu ada tapak kaki malaikat Jibril. Tapak kaki kuda malaikat Jibril diambil debunya, dicampur dengan patung anak sapi. Bisa ngomong, bisa hidup. Musyrik, tidak musyrik. Kapan musyriknya? Ketika patungnya disembah. Ketika baru hidup, dia baru dapat barokahnya. Dulu ada Samiri di Indonesia, ada yang batu disambar petir di Jawa Timur, namanya Ponari.
Musyrik tidak. Batu sambar petir diyakini ada kekuatan obatnya, kita minum tidak musyrik. Kapan musyriknya? Kalau kita meyakini bahwa dia yang menyembuhkannya. Di batu cincin ini. Ini ada barokahnya. Oh gak apa. Itu orang pindahannya aja. Dapat di Solo kemarin. Pengusaha Solo ada orang datang. Kok batunya bagus? Tahu aja dia kasih. Tidak. Di sini tersimpan energi yang luar biasa. Ketika kita menggunakannya akan terjadi interaksi dengan badan kita, maka dia akan menimbulkan kesehatan di badan kita sendiri. Maka orang batunya berbeda-beda. Ada orang yang batunya hitam, ada yang orang batunya merah, ada yang putih, itu masing-masing. Yang tahu siapa? Kalau kurang minahoma. Oh batu ini cocok buat siapa saja gitu. Karena netral ya warnanya, biru langit. Sallallahu Muhammad. Apakah ketika hidupnya saja orang mengandung barokah? Tidak. Setelah wafat pun humul julasaul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Ada orang-orang yang setelah wafatnya tempat kuburnya mengandung barokah. Siapa? Para nabi, para wali dan orang-orang soleh. Makanya sampai hari ini banyak di antara kita yang ziarah Wali Songo, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta ke kubur, itu ngalap barokah dengan kesolehan Wali Songo. Kita ziarah makam Rasul di Madinah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, bukan pada Rasulullah. Kita datang kemana saja, datang ke kuburan-kuburan, bukan untuk menyembah kuburan, minta maka Allah, ngadoakan orang yang dikuburkan, limpahan barokahnya pada kita semuanya. Maka hati-hati jangan sampai kuburannya salah ziarah kita. Awas keliru nih. Karena saya sudah dari tahun 2010 keliling Indonesia, kalau ceramah mesti mencari kuburan-kuburan. Ternyata sudah sangat banyak pemalsuan kuburan-kuburan. Baru sekarang saja ramai. Saya udah lama, 2015 sudah kita buka seminar, kita bedah pemalsuan sejarah, tapi waktu itu para kiai belum banyak yang berbicara. Tapi hari ini kita melakukan kaji ulang, bukan untuk menghina siapa-siapa, menyelamatkan bisinya lahan, pukul ke timbunan sampah di Gerak Keramat, kita ibu paling dekat pisan kuburan gede pisan tak. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Itu aja. Tapi kalau kita akan berziarah kubur yang paling mulia setelah Rasul, keluarga dan sahabatnya adalah kubur orang tua sendiri. Ya, setelah orang tua, guru-guru kita sendiri, atau ulama-ulama yang menjadi sanad bagi ilmu kita semua. Jadi kalau akan berziarah kubur, sebaiknya ziarah orang tua dulu. Ziarah Wali Songo sudah dari sekitar keliling, silahkan dikunjungi barokah sampai ke Madura, Syekhona Khalil kita kunjungi. Ya. Tapi yang lebih utama adalah kubur orang tua sendiri. Jangan sampai kita ziarah Wali Songo, kita Sunan Kalijogo, Kalimalang, Kaliciliwung, tapi orang tua sendiri tidak diziarahi. Rawat makam orang tua sendiri, sebab itu adalah